Baik, terima kasih. Sekarang akan kita lanjutkan dengan pembahasan soal UAS tahun kemarin, yaitu di tema 3 mengenai peduli terhadap makhluk hidup. Nah, yang Bapak bahas tetap yaitu pada Romawi 2 dan 3 pada masing-masing kode soal. Nah, silakan diperhatikan dengan baik. Yang pertama itu tentu saja pada kode A. Soalnya nomor 8 ini ya, yang ini. Membuang sampah pada tempatnya, merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah merupakan contoh cara kita untuk ikut menjaga kelestarian di mana? Jawabannya di lingkungan. Untuk nomor selanjutnya yang nomor 9, yang bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian hewan langka agar tidak terancam punah adalah jawabannya itu seluruh warga masyarakat yang wajib menjaga kelestarian hewan langka. Nah, untuk nomor 10, perhatikan kegiatan pada gambar di samping. Mengapa perbuatan pada gambar tersebut mengganggu orang lain? Yang ini ya, nomor 10. Itu gambarnya menebang pohon di hutan. Jawabannya ya, karena perbuatan tersebut telah menghilangkan kesempatan orang lain untuk menikmati udara bersih yang dihasilkan tumbuhan. Kalau pohon ditebangi maka udara panas, maka udara akan kotor karena pohon itu bisa menyerap gas-gas racun dari lingkungan seperti gas karbon dioksida dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lanjutkan ke kode B pada materi bahasa Indonesia. Nah, kita ke nomor 8. Nah, nomor 8 yang ini. Nah, ini ya. Untuk ABC-nya tetap samain, kerjakan sendiri sebisanya. Oke, kita bahas yang nomor 8. Orang yang dimintai keterangan dalam wawancara untuk mendapatkan informasi disebut, nah, jawabannya yaitu narasumber. Jawabannya narasumber. Nomor 9. Nomor 9 yaitu memperkenalkan diri adalah kegiatan yang dilakukan titik-titik melaksanakan wawancara. Jawabannya sebelum. Nah, jawabannya sebelum melaksanakan wawancara. Nomor 10. Sebelum melakukan wawancara, Iwan terlebih dahulu harus menyusun daftar pertanyaan. Agar pertanyaan yang dibuat Iwan menjadi pertanyaan yang baik, maka Iwan harus mengetahui kriteria pertanyaan yang baik. Sebutkan 3 kriteria pertanyaan yang baik untuk melakukan wawancara. Jawabannya yaitu harus sesuai topik. Jawabannya bukan iya atau tidak. Antar pertanyaan berkesinambungan. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Nah, selanjutnya bisa menggali lebih banyak informasi. Dan tentunya diawali dengan kata tanya. Nah, seperti itu ya, 3 kriteria pertanyaan yang baik untuk melakukan wawancara. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke kode C pada materi IPA. Nah, tetap yang kita bahas nomor ini. Ini ya. Oke. Nomor 8, 9, 10. Nomor 8. Bagian tumbuhan yang banyak mengandung zat klorofil adalah jawabannya daun. Nomor 9. Binatang yang bisa merayap di dinding karena mempunyai perekat di kakinya adalah cicak dan tokek. Nomor 10. Hutan di negara kita akhir-akhir ini banyak yang mengalami kerusakan karena tingkah laku manusia yang tidak bertanggung jawab. Sebutkan 3 upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hutan. Yang pertama, bisa melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang selanjutnya, bisa melarang penebangan liar. Yang ketiga, bisa melakukan sistem tebang pilih atau menerapkan sistem tebang tanam. Itu juga bisa.
menerapkan sanksi yang tepat bagi yang melanggar ketentuan atau melanggar hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Itu juga bisa. Nah, itu adalah 3 upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hutan. Dipilih salah satu saja ya, pilih 3 maksudnya. Nah, untuk yang D, kode D berarti IPS. Lanjut ke nomor 8, 9, dan 10 yang ini. Nah, oke. Untuk nomor 8, tanaman ini banyak tumbuh di lereng pegunungan dengan suhu antara 13 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius. Untuk tumbuh memerlukan banyak tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik. Tanaman tersebut adalah, berarti sama diberi clue dari sebuah soal atau pertanyaan. Jawabannya yaitu teh. Itu adalah tanaman teh. Tanaman teh itu tumbuh di pegunungan atau tempat yang agak sejuk, Nomor 9, bagian tubuh lembu banyak dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya untuk membuat alat musik kendang. Bagian tubuh lembu yang dimanfaatkan untuk membuat alat musik kendang adalah siapanya, yaitu kulitnya. Kulit. Udah ya. Oke, nomor 10. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan agar sumber daya alam tetap terjaga. Sebutkan 3 cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. 3 cara sederhana. Yang pertama, bisa tidak membuang sampah sembarangan. Menangkap ikan tidak menggunakan bom atau pukat harimau. Yang ketiga, melakukan sistem tebang pilih. Nah, seperti itu ya, 3 cara sederhana. Yang selanjutnya yaitu kode E pada materi SBDP atau seni, budaya, dan prakarya. Ini tetap di nomor 8 sampai 10. Oke, perhatikan ya. Nomor 8, dalam membuat karya seni mozaik kita tidak perlu memberi warna karena kita harus mengkreasi warna dari jawabannya bahan yang kita tempel. Bahan yang kita tempel itu bisa dari kulit pohon, cakang telur, pasir warna, dan sebagainya. Nah, nomor 9, agar karya seni rupa montase, kolase, dan mozaik terlihat menarik, pada tahap akhir biasanya pada pinggir kertas kita pasang jawabannya figura. Oke, nomor 10, tuliskan langkah-langkah membuat kolase menggunakan tumbuhan yang ada di sekitarmu. Jawabannya, yang pertama, menyiapkan bahan. Yang kedua, membuat sketsa gambar. Yang ketiga, atur daun-daun dan batang tumbuhan untuk menutupi gambar. Dan yang terakhir, yang keempat, tempelkan daun dan batang kering pada kertas gambar. Oke, itu tadi adalah pembahasan dari soal UAS tahun kemarin, tahun 2019, pada tema 3. Selamat belajar. Semoga sampean bisa memahami dengan baik. Itu saja. Terima kasih.